Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan dan sedikit mendemonstrasikan sebuah web e-commerce tentang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor bernama NACS atau Nusantara Agri Engagement. NACS didirikan dengan sejarah yang panjang, yaitu untuk menjembatani kesenjangan akses antara petani lokal dan pasar global, yang mana salah satunya di Indonesia para petani masih bergantung pada para tengkulak sehingga yang dengan mudahnya memanipulasi harga, sehingga banyak para petani yang jauh dari kata sejahtera. Visi kami juga adalah untuk memodernisasi rantai pasok komoditas Nusantara melalui otomatisasi administrasi bisnis. Di halaman ini juga pengguna dapat melihat bagaimana NACS menghubungkan antara kualitas premium komoditas lokal ke standar pasar internasional. Kemudian beralih ke katalog ekspor. Website ini tidak hanya menampilkan daftar barang mulai dari biji kopi, kemudian rempah dan lain sebagainya. Di sini juga ada fitur filter sehingga memudahkan para pengguna mencari barang yang mereka butuhkan. Selanjutnya ada data dan probabilitas. Saya mengelola data, stok, dan harga secara dinamis. Saya menerapkan perhitungan statistik dasar dalam backend JavaScript untuk memproses probabilitas permintaan dan volatilitas harga. Hal ini membantu eksportir dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih akurat berdasarkan data yang terukur. Kenapa menggunakan probabilitas? Karena dalam bisnis ekspor, kita berurusan dengan ketidakpastian, sehingga dengan adanya data yang saya kelola, saya mencoba mensimulasikan bagaimana sebuah sistem membantu memprediksi ketersediaan barang agar tidak terjadi kekurangan stok. Di sini juga ada tren harga komoditas secara real time. Kita bisa melihat melalui grafik di bawah ini, semakin tinggi grafik maka semakin tinggi juga pola penjualan dari produk tersebut. Selanjutnya ada B2B portal. Di sini ada keranjang belanja yang sudah dimasukkan oleh para pengguna dari katalog ekspor sebelumnya, dan ketika di katalog ekspor pengguna mengklik tambah keranjang maka otomatis akan masuk ke B2B portal. Di sini juga ada beberapa formulir yang harus diisi oleh pengguna untuk melakukan checkout. Ada juga metode pembayaran. Kami menyediakan beberapa metode pembayaran seperti QRIS, e-wallet, GoPay, OPay, Dana, dan lain sebagainya. Kemudian ada virtual account, international letter of credit, dan lain sebagainya. Sehingga ketika formulir ini sudah terisi, pengguna langsung dapat mengirim data dan finalisasi via WhatsApp yang terintegrasi selama 24 jam penuh. Kemudian kita beralih ke navigasi admin. Di sini kita bisa memanajemen stok, berapa stok yang akan ditampilkan atau dijual di katalog ekspor. Stok ini juga akan otomatis berkurang ketika ada orang yang melakukan checkout atau melakukan pembelian. Di sini juga kita bisa mengedit harga menyesuaikan dengan harga global dan internasional terkini. Di sini juga ada visibilitas, kita bisa mengedit untuk menampilkan produk itu apakah akan ditampilkan atau tidak akan. Sebagai penutup, dalam pengembangan website ini saya menggunakan pendekatan Vision Control. Pendekatan sistematis ini memudahkan pelacakan kode, perubahan kode, minimalisir bug, dan memastikan dokumentasi proyek tersusun secara profesional dan tahap perancangan dasar hingga finalisasi sistem. Di sini juga ada beberapa opsi tambahan lainnya, yaitu berupa bahasa. Kita bisa mengedit bahasa menjadi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Terima kasih.